Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki rentetan cerita baru. Ketika polisi menangkap buronan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina justru semakin diselimuti misteri. Sabtu malam, 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Nahas, Vina dan Eki terjatuh, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan, Vina diperkosa sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian ini, keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku masih di bawah umur, divonis 8 tahun penjara. Namun, 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral. Peggy alias Peron yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Jika sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron, kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya 1 orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tidak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Padahal Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun psikologi forensik. Mungkin itu teman-teman yang perlu saya tambahkan. Pak, nantinya tim fakta itu seperti apa Pak? Kerjanya Pak? Tim apa? Tim fakta tadi. Apa tuh tim fakta? Yang disiapkan untuk menghadapi pra-peradilan Pak. Oh, tim pra-peradilan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, ya, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Komandan, izin yang P21 kira-kira kapan ya, Bang? Pengajuan ke pengadilan? P21 atau pengiriman berkas nih? Pengiriman berkas. Oke, jadi kalau terkait dengan pengiriman berkas, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, bahwa penyidik akan berusaha secepatnya, ya. Pada rilis saya kemarin hari Senin bersama Pak Dirkrimum, kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum, ya, pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat cepat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Begitu. Jadi secepatnya kami upayakan untuk dapat diserahkan ke pihak kejaksaan. Begitu teman-teman. Pak, terkait perpanjangan masa tahanan Peggy seperti apa nih Pak? Ya, jadi terkait dengan masa penahanan pun kami sudah mengajukan, ya, ke pihak kejaksaan maupun pengadilan. Kami sudah tembuskan juga, dan sejauh ini sebagaimana yang teman-teman ketahui, ya, bahwa kami masih melakukan penahanan terhadap tersangka PS. Dan saat ini juga
masih berlangsung ya pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, kita sama-sama mengikuti dan mohon doanya semoga kasus ini dapat cepat selesai. Itu saja. Pak, ada dugaan Pak terkait kekerasan terhadap Saka Pak, seperti apa Pak? Pak, dari Mabes Kekerasan ada tim pencari fakta itu gimana Pak? Iya, update-nya. Tim? Sudah dibuat tim pencari fakta untuk kasus Vina. Kita belum tahu. Apakah ada tim pencari fakta ataupun yang dimaksud tim dari Mabes Polri kemarin yang sudah saya sampaikan, ada tim Itwasum, ada Propam, ya, ada dari Barreskrim Polri, atau mungkin yang dimaksud dengan tim Kompolnas ataupun Komnas HAM. Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Baik Pak, terkait ini Pak, sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki Pak, seperti apa? Ayah dari? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait kekerasan terhadap Saka Tatal Pak, Tunggu, satu ya, satu. Yang mana nih? Saksi Pak, apakah hanya satu tersangka Pak sejauh ini Pak? Satu. Oke, gimana? Detektor kepada PG hari ini jadi atau nggak Pak? Ya, jadi terkait dengan metode pemeriksaan psikologi forensik ya yang sudah saya sampaikan, apakah menggunakan alat seperti apa, menggunakan metode seperti apa, tentu itu menjadi kewenangan dari ahli psikologi forensik. Nah, kami tidak bisa menyampaikan karena itu terkait dengan keahlian dari ahli psikologi. Nah, tentunya hasil tim ahli psikologi forensik itu akan berguna dan digunakan pada saat proses tidak hanya di penyidikan di kami, namun di penuntutan dan terakhir di persidangan. Begitu. Benarkah ada penyiksaan terhadap Saka Tatal Pak kemarin kata Bapak? Ya, jadi kalau terkait dengan hal-hal lain, ya proses ini kan ada agak panjang ya. Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat. Gitu, oke? Saat ini Pak, ya? apakah hanya satu tersangka saja atau ada tersangka lain setelah puluhan saksi? Baik, ya sejauh ini kan kami untuk saat ini ya melakukan pemeriksaan khususnya terhadap tersangka PS. Tentu berapa banyak pun saksi yang kami lakukan pemeriksaan tentu berguna untuk proses penyidikan terkait dengan tersangka PS. Nah, apakah keseluruhannya itu ada kaitan? Tentu nanti akan dipilah, akan dianalisa, akan dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Dari hasil analisa, ya, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, nantinya mana yang akan dimasukkan dalam berkas perkara dan akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Begitu jawaban saya. Oke? Cukup ya? Cukup, oke? Nanti kita sambung lagi ya, mungkin besok atau lusa. Oke? Terima kasih ya.